Betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sapaan Gembala, Jumat 4 Desember tahun 2020. Tema kita Hai Kota Mungil di Bethlehem. Lagu yang seringkali dinyanyikan menjelang Natal atau merayakan Natal, dan lagu ini terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 94. Diterjemahkan oleh Yamuger tahun 1978 dari O Little Town of Bethlehem, ciptaan Philip Brooks. Siapakah Philip Brooks tersebut? Jika kita memiliki kesempatan untuk ke Universitas Harvard, di sana Anda bisa menjumpai seorang pendeta yang didirikan patungnya oleh Universitas Harvard karena kejeniusannya. Siapakah ia? Ya, dialah Philip Brooks, yang dikatakan bahwa dia adalah pengkhotbah terbesar pada abad ke-19. Ia lahir dan meninggal di Boston. Ia memasuki sekolah bahasa Latin di Harvard, dan karena kejeniusannya, kembali lagi ia dibuatkan patung oleh Harvard. Ia melanjutkan studinya di Seminari Teologia Episkopal Protestan di Virginia. Setelah lulus, ia menjadi seorang pendeta episkopal pada tahun 1860 di Philadelphia. Bahkan ia juga menjadi rektor dari Church of Advent di tahun 1859. Dan Holy Trinity Church pada tahun 1862. Pada tahun 1869 ia dipanggil Boston sebagai uskup Trinity Church, dan pada tahun 1891 ia menjadi uskup terpilih Gereja Protestan Episkopal di Massachusetts. Kunjungan ke Palestina, khususnya ketika ia merayakan Natal di Bethlehem, pada saat itu negara Israel belum ada. Di gereja tempat kelahiran Yesus rupanya membuatnya ia merasakan terkesan. Dia berkata, jiwaku tetap bernyanyi, merenungkan betapa Tuhan mau menderita dan harus lahir di sebuah tempat yang begitu sederhana seperti goa. Karena rumah penginapan telah penuh. Betapa Tuhan yang Maha Kuasa mau menebus dosa kita karena kasih-Nya yang ajaib. Padahal kalau Tuhan mau, ia bisa memilih mau jadi apa saja. Itu perkataan Philip Brooks. Kenangan itulah yang melahirkan syair lagu O Little Town of Bethlehem ketika Brooks diminta menulisnya. Brooks dikenal sebagai orang yang sangat berbakat dan ramah. Ia tidak pernah menikah, tetapi suka sekali kepada anak-anak. Ia memberikan satu salinan kepada Lewis Henry Redner, pemain organ di gereja itu, dan minta dibuatkan melodi yang cocok untuk siapa? Untuk anak-anak. Redner pun juga adalah pengawas sekolah minggu yang sama dengan Brooks begitu mencintai anak-anak. Pada suatu malam ia terbangun dari tidurnya dan ia cepat-cepat menulis melodi yang dia dapat ketika itu. Redner selalu mengatakan dan mengakui bahwa lagu itu ia terima dari surga. Keramahan Brooks terhadap anak-anak membuatnya banyak disukai oleh anak-anak. Di rumahnya banyak alat permainan anak-anak, sehingga mereka seringkali singgah dan bercakap-cakap dengan Brooks, yang tingginya hampir 2 meter. Anak-anak sangat merasakan kehilangan pada saat ia meninggal pada tahun 1893. Kembali lagi, kecintaannya kepada anak-anak dan Tuhan membuat ia bersama dengan Redner menciptakan lagu O Little Town of Bethlehem. Dan lagu itu terbukti sangat disukai anak-anak sampai sekarang.
umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekaguman Brooks akan kelahiran Kristus dan kecintaannya kepada anak-anak membuat ia dapat menciptakan sebuah karya yang kita bisa dengarkan sampai sekarang. Belajar dari latar belakang sejarah lagu ini, marilah kita menjadikan kekaguman kita kepada Sang Pencipta jangan hanya terbatas hanya kagum, tapi bagaimana kita juga bisa bersama-sama menghasilkan karya yang bermanfaat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita.